Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mencoba menerangkan tentang materi gerak parabola. Bapak mohon kalian bisa memperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah kompetensi dasar apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian belajar gerak parabola, yaitu kalian dapat menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang akan kalian pelajari nanti? Yang pertama adalah karakteristik gerak parabola. Yang kedua adalah lintasan gerak parabola. Yang ketiga adalah menguraikan komponen kecepatan gerak parabola. Yang keempat, menafsirkan grafik lintasan gerak parabola. Yang kelima adalah menganalisis gerak parabola pada berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita lihat fenomena apa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Fenomena yang terjadi gerak parabola pada kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat ketika kalian bermain basket. Kemudian kalian melempar bola basket tersebut dengan sudut kemiringan tertentu. Maka terbentuklah lintasan gerak parabola pada bola basket tersebut. Begitu pula ketika ada sebuah pesawat menembakkan sebuah rudal, maka akan terjadi gerak parabola. Ketika seseorang menaiki sepeda dengan kecepatan tertentu, kemudian dia berada pada ketinggian tertentu, lalu jatuh, maka dia akan juga mengalami gerak parabola. Selanjutnya kita lihat apa saja nanti yang akan kalian pelajari di gerak parabola. Karena di gerak parabola ada dua kumpulan gerak, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y, maka kalian nanti akan mempelajari gerak pada sumbu X. Yang kedua adalah gerak pada sumbu Y. Ketiga, tempat kedudukan benda pada lintasan gerak parabola. Yang keempat adalah kecepatan dan arah kecepatan. Kelima adalah persamaan di titik tertinggi. Dan selanjutnya adalah persamaan di titik terjauh. Selanjutnya, marilah kita lihat apa saja yang akan kalian pelajari di gerak parabola. Apa yang dimaksud dengan gerak parabola? Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi tertentu dengan sumbu X atau sumbu Y, di mana pada sumbu X terjadi gerak lurus beraturan, dan pada sumbu Y terjadi gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak parabola ini merupakan gabungan dari dua gerak ini, yaitu pada sumbu X terjadi gerak lurus beraturan, dan pada sumbu Y atau vertikal terjadi gerak lurus berubah beraturan. Contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian melemparkan sebuah batu dengan sudut elevasi tertentu, maka akan terjadi gerak parabola. Selanjutnya kita lihat gambar gerak parabola. Perhatikan lintasan gerak parabola pada gambar tersebut. Ketika ada sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal V0, maka yang terjadi pada lintasan benda tersebut adalah lintasan dari gerak parabola, di mana besar kecepatan pada sumbu X itu adalah V0X, besar pada kecepatan pada sumbu Y adalah V0Y. Untuk penguraian kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y, kalian sudah mempelajari di materi vektor bahwa ketika ada sebuah kecepatan membentuk sudut tertentu, dia akan diuraikan pada sumbu X dinamakan Vx di sini, pada sumbu Y dinamakan Vy di sini, di mana nanti didapatkan besar V0x-nya itu adalah V0 cos alfa, di mana alfa adalah sudut kemiringan benda dilemparkan, dan V0y-nya adalah V0 sin alfa. Kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan pada sumbu X itu terjadi gerak lurus beraturan. Apa ciri gerak lurus beraturan? Ciri gerak lurus beraturan itu adalah kecepatannya selalu konstan atau tetap. Kecepatannya tidak berubah. Berbeda dengan sumbu Y atau vertikal, pada sumbu Y kecepatannya selalu berubah
karena terjadi gerak lurus berubah beraturan. Kalau kalian lihat nanti bahwa pada sumbu Y semakin lama ketika naik ke atas bendanya, maka di titik tertinggi kecepatan pada sumbu Y itu sama dengan 0. Sedangkan kecepatan pada sumbu X tetap, yaitu V0 cos alfa, sama dengan kecepatan pada sumbu X ketika di awal tadi. Nah, setelah itu, kecepatannya semakin lama semakin besar kembali, sampai ketika jatuh di tanah, kecepatan pada sumbu Y itu kecepatan maksimumnya pada sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kecepatan di titik terjauh pada sumbu X? Kecepatan terjauh pada titik sumbu X itu sama, yaitu V0 cos alfa, karena pada sumbu X terjadi gerak lurus beraturan. Berapakah kecepatan totalnya itu? Kecepatan total pada gerak parabola, kecepatan benda pada gerak parabola itu merupakan penjumlahan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Bapak ulangi lagi bahwa kecepatan benda pada lintasannya pada gerak parabola itu adalah sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Dari sini akan terlihat bahwa kecepatan minimum terjadi pada saat berada di puncak lintasan parabola. Bagaimana mencari waktu sampai di titik tertinggi? Untuk mencari waktu sampai di titik tertinggi, kita bisa menerapkan persamaan gerak parabola pada sumbu Y dengan memasukkan Vy sama dengan 0. Nanti akan kita dapatkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi itu adalah V0 sin alfa per G. Karena gerak parabola ini dari titik awal ke B, kemudian dari B sampai jatuh ke tanah itu waktunya sama, maka waktu yang dibutuhkan dari awal sampai akhir itu adalah nanti totalnya 2V0 sin alfa per G. Berapakah jarak maksimumnya, jarak terjauhnya? Jarak terjauhnya nanti ketika kita memasukkan persamaan, maka akan kita dapatkan jarak maksimumnya, X maksimumnya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Begitu pula ketinggian maksimumnya dengan memasukkan waktu V0 sin alfa per G pada persamaan gerak parabola pada sumbu Y, kita dapatkan Y maksimumnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Selanjutnya, marilah kita lihat untuk persamaan matematisnya. Dari apa yang sudah diterangkan pada gambar tadi, kita bisa mendapatkan informasi persamaan matematis dari gerak parabola. Yang pertama adalah pada sumbu X, kecepatan awal pada sumbu X adalah V0 cos alfa, di mana kecepatan ini selalu tetap sampai dia berada di titik terjauh. Pada sumbu Y, itu V0Y-nya adalah V0 sin alfa. Dan ini akan V0Y itu adalah kecepatan awal pada sumbu Y. Sedangkan kecepatan saat waktu tertentu pada sumbu X terlihat selalu tetap, yaitu V0 cos alfa, seperti yang disampaikan tadi. Sedangkan kecepatan pada sumbu Y itu tergantung dari waktunya, sehingga kita dapatkan V0Y min GT atau V0 sin alfa min GT. Artinya bahwa kecepatan pada sumbu Y ini selalu berubah. Nah, bagaimana posisi benda pada saat waktu tertentu? Kita tahu bahwa jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Sehingga untuk jarak X pada sumbu X didapatkan V0X kali T atau V0 cos alfa dikalikan T. Sedangkan pada sumbu Y didapatkan bahwa Y sama dengan V0Y dikalikan T min setengah GT kuadrat, di mana V0Y-nya adalah V0 sin alfa, maka kita dapatkan Y itu sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat.
Begitu pula pada titik tertinggi. Pada titik tertinggi ketika kita memasukkan persamaan-persamaan yang ada, maka akan kita dapatkan H maksimumnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jarak maksimumnya juga kita dapatkan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G, sedangkan waktu mencapai tinggi maksimum V0 sin alfa per G. Kalian bisa mencoba di rumah bagaimana mendapatkan persamaan-persamaan ini. Nah, posisi terjauh didapatkan X maksimumnya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G, sedangkan waktu untuk mencapai jarak terjauh, yaitu 2 kali dari waktu mencapai titik tertinggi, sehingga didapatkan V0 sin alfa per G. Nah, kita bisa melihat tabel untuk gerak parabola di kedudukan awal, ya, sumbu X 0, sumbu Y 0, waktu yang diperlukan 0, kemudian pada saat T kita dapatkan rumus jarak, yaitu X sama dengan V0 cos alfa dikalikan T, untuk Y itu V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat, waktu yang diperlukan T, dan seterusnya pada titik tertinggi, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa ada persamaan-persamaan untuk titik-titik yang seringkali muncul di soal, yaitu pada titik tertinggi dan pada titik terjauh. Yang perlu kalian ketahui bahwa pada titik terjauh, ya, ketinggian sumbu Y-nya menjadi 0 karena dia jatuh ke tanah kembali. Selanjutnya kita lihat grafik yang ada. Kita lihat grafik bagaimana hubungan antara ketinggian dengan waktu. Kalau kalian lihat di sini bahwa semakin lama benda itu semakin tinggi. Semakin lama benda itu semakin tinggi. Kemudian setelah dia mencapai titik puncak, dia kembali lagi ke tanah. Karena ini merupakan gerak parabola, persamaannya adalah persamaan gerak parabola yang didapatkan Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat, maka kalian nanti ketika memasukkan angkanya akan kita dapatkan grafik seperti yang terlihat di bawah ini, yaitu grafik antara ketinggian dengan waktu. Jadi awalnya dia 0, terus kemudian semakin lama semakin tinggi, sampai mencapai ketinggian maksimum, kemudian kembali lagi ketinggiannya sama dengan 0. Bagaimana grafik antara kecepatan dan waktu pada sumbu Y? Kalau kalian lihat, kecepatannya pada sumbu Y semakin lama semakin rendah di awal. Jadi awalnya dia memiliki kecepatan lebih besar, kemudian sampai di titik puncak kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0. Kemudian setelah itu dia kecepatan pada sumbu Y akan semakin lama akan semakin besar, sehingga grafiknya akan terlihat bentuknya seperti ini. Dan berbeda pada grafik antara kecepatan dan waktu untuk pada sumbu X. Pada sumbu X kecepatannya selalu konstan karena terjadi gerak lurus beraturan, yaitu V0 cos alfa. Nah, selanjutnya setelah kita melihat grafik, perhatikan animasi berikut. Ya, animasi berikut, kalian bisa mendapatkan animasi berikut dengan cara mendownload, ya. Jadi kalau misalkan ketinggiannya Bapak buat 0, kemudian sudutnya adalah 25 derajat, misalkan Bapak jadikan 25 derajat, maka ketika Bapak tembakkan di sini sebuah benda, dia akan jatuh di tempat sini. Bagaimana kalau sudutnya Bapak rubah dengan kecepatan yang sama, sudutnya 30 derajat, maka akan didapatkan bentuk seperti ini. Sampai Bapak rubah 40 derajat. Nah, semakin jauh. Bapak rubah 45 derajat, dia semakin jauh. Bapak besarkan lagi 50 derajat, ternyata apa yang terjadi? Jaraknya lebih pendek dari 45 derajat. Kalau Bapak tinggikan lagi sudutnya, semakin lama ternyata semakin
pendek. Kalau kalian lihat di sini bahwa jarak terjauh itu adalah pada sudut 45 derajat. Kemudian kalau kalian lihat ada titik-titik tertentu yang jatuhnya pas sama. Coba sekarang Bapak ulang lagi. Untuk sudut 30 derajat, Bapak tembakkan dengan sudut 60 derajat. Bapak tembakkan. Maka dia jatuhnya pada titik yang sama. Ketika penjumlahan sudutnya 30 derajat tambah 60 derajat itu sama dengan 90 derajat, maka dia jatuh pada titik yang sama. Coba kita ulangi dengan sudut yang lain. Misalkan sudut 25 derajat. Sudut 25 derajat. Nah, kita lihat jatuhnya di situ. Kalau misalkan 90 derajat dikurangi 25 derajat, maka 65 derajat. Bapak buat sudut 65 derajat, dia jatuhnya pasti akan pada titik yang sama. Begitu pula seterusnya. Kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Selanjutnya, kita bahas untuk latihan soalnya. Di sini ada sebuah peluru dengan kecepatan tertentu, dia jatuh pada ketinggian tertentu. Kalau kalian lihat di sini sebuah peluru ditembakkan dari moncong sebuah meriam dengan kelajuan 50 meter per sekon. Artinya V0-nya adalah 50 meter per sekon. Kalian lihat pelurunya bergeraknya mendatar. Maka sudutnya sama dengan 0, alfanya sama dengan 0 derajat. Karena dia mendatar, maka sudutnya sama dengan alfanya sama dengan 0 derajat. Sedangkan ketinggian akhirnya, yaitu ketika dia jatuh, itu sama dengan 0. Ya, ini informasi yang implisit, yang tidak diinformasikan, tetapi kita harus tahu bahwa ketika dia jatuh di tanah, ketinggiannya 0, dan ketinggian awalnya disampaikan di soal adalah 100 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggian bukit adalah 100 meter, ini adalah ketinggian awalnya, Y0-nya 100 meter, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan waktu yang diperlukan mencapai tanah atau T sampai dia jatuh di tanah, dan jarak mendatar yang dicapai oleh peluru. Berapakah X-nya, jarak mendatarnya? Kita bisa menjawab ini dengan persamaan gerak parabola pada sumbu Y, yaitu YT sama dengan Y0 plus V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat, di mana ketinggian akhirnya itu 0, ketinggian awalnya 100, karena alfanya sama dengan 0, sin 0 itu sama dengan 0, maka segala sesuatu dikalikan 0 sama dengan 0, kemudian kurang setengah, G-nya adalah 10 kali T kuadrat. Sehingga kita dapatkan nanti 10 bagi 2, 5. 5T kuadrat Bapak pindahkan ke kiri, sehingga didapatkan 5T kuadrat sama dengan 100. Akhirnya Bapak dapatkan T kuadrat sama dengan 20. Artinya T-nya berapa? T-nya adalah akar 20 atau sama dengan 2 akar 5 sekon. Begitu pula untuk mencari jarak terjauh. Karena pada sumbu X itu terjadi gerak lurus beraturan, jaraknya berlaku persamaan X sama dengan V0 cos alfa dikalikan T, di mana V0-nya itu adalah 50, alfanya 0, cos 0 itu 1, T-nya adalah 2 akar 5, sehingga didapatkan 100 akar 5 meter. Itulah jawaban untuk soal di atas. Nah, sampai di sini penjelasan Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa membuat kalian semakin paham dengan gerak parabola, dan Bapak mohon kalian bisa memperdalam materi gerak parabola ini dari sumber belajar yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup penyampaian materi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.